Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Ketika pikirannya berubah tajam, C telah mengambil keputusan. Auranya bergulir, busur menjauh dari tubuhnya. Dan dia tersenyum dan berkata, Wizard Niu, Wizard ini semakin optimis tentang kamu. Tetaplah dan menjadi anggota suku salju beku. Yang Kai mendengus dingin. Saya dari suku Barbar Selatan. Dan bahkan dalam kematian akan tetap menjadi suku Barbar Selatan. Jika kamu ingin membuat saya tinggal, saya harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. C masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba wajahnya berubah. Dan dia mengangkat tangannya dan memadatkan perisai teknik penyihir di depannya. Sebagai Great Wizard Expert, dan pengalaman bertahun-tahun membuatnya menggunakan teknik penyihir sederhana ini secara ekstrim. Kekuatannya pas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak ada pemborosan. Dan perisai teknik penyihir seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh Wizard Expert yang baru dipromosikan. Hatinya penuh percaya diri. Tetapi saat berikutnya, wajah C berubah tiba-tiba. Karena bunyi klik yang jelas masuk ke telinganya. Dan perisai teknik penyihir yang baru saja dia tempatkan hancur dalam sekejap. Dan tinju yang tidak dianggap perkasa dengan cepat membesar di depan matanya. Perisai teknik penyihir rusak. Sulit bagi C untuk membayangkan kekuatan kekerasan macam apa yang tersembunyi di dalam tubuh yang tampaknya lemah itu. Kekuatan brutal semacam ini tidak kalah dengan mantra haus darah yang diberkati oleh prajurit paling kuat dari suku tersebut. Dengan bunyi gedebuk, Yang Kai meninju wajah C dan langsung mengenai hidungnya. Ketika darah memercik, C sudah terbang terbalik. Yang Kai tidak memiliki kegembiraan sedikitpun setelah dia berhasil. Sebaliknya, dia mengangkat alisnya, memperlihatkan tatapan yang tak terduga. Apa yang dia lihat dengan matanya? C yang terbang keluar dengan kepulan, meledak, dan berubah menjadi pohon mati selama kekuatan spiritual yang bergejolak. Pada saat yang sama, guntur meraung di belakangnya, seolah-olah kekuatan yang kuat datang padanya. Divine Sense menyapu. C telah muncul di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui, mengambang di udara, dan benda seperti tulang binatang muncul di tangannya. Tidak diketahui dari jenis binatang apa tulang ini berasal. Tapi itu menunjukkan cahaya ungu di atas tulang binatang itu. Kilatan kilat sering menyala. C mengangkat tulang binatang itu dan menekannya. Dan serangkaian petir setebal lengan jatuh dari udara, bercampur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yang Kai berjalan menjauh dari tempat itu ketika dia mengambil langkah. Ketika kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, lubang besar muncul satu demi satu di tanah. C mengangkat alisnya. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun mereka baru saja bertarung satu sama lain, dia sudah melihat bahwa penyihir Niu ini tidak bisa dianggap enteng. Dia tampaknya hanya mengandalkan kekuatan ledakan yang kuat dari tubuh dagingnya. Tapi kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wizard Expert. Sayangnya, dia adalah Great Wizard Expert. Ini adalah ranah besar yang lebih tinggi darinya. Dengan tangan terangkat, ular sanca guntur terbang keluar dari tulang binatang. Menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya. Dan menggigit ke arah kekosongan. Dan ketika mulut ular itu ditutup, sosok Yang Kai tiba-tiba muncul di sana. C sebenarnya tampaknya memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Mengantisipasi tempat Yang Kai terlebih dahulu. Dan berhasil mengejutkannya. Menyerahlah. Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa bersaing denganku. Suku Salju Frost menantikan kamu bergabung. C berkata dengan ekspresi tulus. Yang Kai mendengus dan mengulurkan tangannya untuk menahannya di kehampaan. Jutaan pedang dipanggil. Dia mengangkat pedang dan menyapu. Dan serangkaian cahaya pedang terbang miring. Cahaya pedang itu tajam, menembus tubuh piton guntur, menghancurkannya menjadi dua, dan terbang ke tubuh C, menghancurkan sebuah istana di kejauhan. Sudut mulut C sedikit berkedut, matanya tertuju pada Million Sword di tangan Yang Kai. Desa selatan biru tua itu terpencil, tidak ada orang kuat di desa, dan tentu saja tidak ada senjata yang layak. Semua penduduk desa bertarung dengan tombak dan kapak batu. Tetapi suku Salju Frost berbeda. Prajurit yang kuat di suku semua memiliki senjata mereka sendiri. Itu terbuat dari besi halus. Dan beberapa prajurit perkasa bahkan memiliki item penyihir yang diberikan oleh penyihir hebat. Tulang binatang di tangan C juga bisa dianggap sebagai semacam item penyihir. Ia bukanlah orang tanpa ilmu. Ketika melihat sejuta pedang, hatinya masih tergerak. Pedang itu jelas merupakan item penyihir. Dan itu adalah item penyihir tingkat sangat tinggi. Item penyihir tingkat tinggi seperti itu hanya pernah dilihat sekali oleh C. Dan itu dimiliki oleh Wizard King dari suku salju beku. Bagaimana Wizard Expert bisa memiliki item penyihir yang begitu kuat? Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia dapat menggunakannya dengan bebas.
Bahkan Great Wizard Expert seperti dirinya tidak dapat menggunakan item penyihir seperti itu. Apa yang dia lihat di hadapannya berada di luar pemahamannya. Yang Kai menunjuk ke penyihir C. Rambut hitamnya terbang tertiup angin. Dan dia tersenyum dan berkata, Tuan Cha, saya akan mengatakannya lagi. Jika saya ingin pergi, kamu tidak dapat menghentikannya. Jika kamu terus terjerat dengan saya tidak akan memegang tangan saya. Nada percaya diri membuat C merasa sedikit terguncang. Tetapi setelah dia menggertakkan giginya, dia masih berkata dengan suara yang dalam, suku salju es membutuhkanmu. Tolong tetap. Kaki besar menginjak kehampaan. Dan domain guntur tiba-tiba berpusat padanya. Dengan panik menyebar di sekitarnya. Langsung menyelimuti area radius 100 meter. Ada guntur dan kilat di domain ini. Seolah-olah akhir dari dunia akan datang. Domain, Yang Kai menyeringai dan tersenyum. Domain guntur ini agak mirip dengan domain yang dikendalikan oleh seniman bela diri Origin King Realm. Tetapi juga sangat berbeda. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Membuat dao bela diri lebih makmur. Itu juga telah berubah. Domain guntur dari C ini lebih kuat dari domain Origin King manapun yang telah dilihat Yang Kai. Bahkan jika tahap dao sos umum jatuh ke dalamnya, saya khawatir itu akan membutuhkan upaya untuk keluar. C jelas berdarah. Janggut dan rambutnya panik. Dan dia berteriak dengan suara rendah. Memasuki domain guntur saya. Di bawah kendali saya. Penyihir Niu. Satukan tangan kamu. Kamu tahu saya tidak ingin menyakiti kamu. Yang Kai dengan jijik berkata, itu juga membutuhkan kemampuanmu. C menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya kamu harus melihat kekuatan penyihir ini sebelum kamu dapat mengubah pandanganmu menjadi suku salju Frostku. Mengangkat tangannya dan berteriak, pergi. Kata-kata penyihir C jatuh. Kekuatan guntur di sekitarnya berubah menjadi kekuatan pemerasan. Dan membungkus Yang Kai. Langsung menekannya di tempat. C mendongak dan bertanya dengan bangga, bagaimana? Apakah kamu perlu berpikir lagi? Di domain guntur, dia memiliki kendali atas segalanya. Dan penyihir Niu di depannya tidak akan pernah bisa membuat gelombang. Yang Kai berjuang beberapa kali. Tetapi sosoknya terkunci dengan kuat. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak bisa tidak memuji, tidak buruk. Wizard C sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi aneh. Pujian samar dari penyihir Niu di sisi yang berlawanan membuatnya merasa sangat lucu. Seolah-olah dia tidak menghadapi Wizard Expert yang baru dipromosikan. Tetapi Wizard King atau Wizard Saint. Berdiri dalam posisi yang membuatnya mendongak. Mengomentari keterampilan. Mengapa ada ilusi aneh bahwa pihak lain hanyalah seorang Wizard Expert? Tetapi saat berikutnya, Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Dadanya membuncit tinggi. Dan Million Sword di tangannya sedikit bergoyang. Tiba-tiba ada gelombang aneh di ujung pedang. Dan riak aneh yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G muncul. Di mana riak itu berlalu, domain guntur tiba-tiba mengendur, dan ada tanda keruntuhan. Wizard C terkejut dan tidak berani bersembunyi lagi. Sementara perawakannya terkejut, dia meningkatkan kendalinya atas domain guntur. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya saat dia menampilkan domain guntur barusan. Lagi pula, tingkat kultivasi lawan jauh darinya. Tetapi siapa yang mengira bahwa penyihir Niu ini memiliki kemampuan untuk mengguncang domainnya? Itu masih sia-sia. Riak-riak dari item pedang tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana dia meningkatkan kendalinya. Dia masih tidak bisa mencegah runtuhnya domain. Keringat dingin tiba-tiba muncul dari dahinya. Menatap Yang Kai seperti melihat hantu. Matanya dipenuhi kejutan. Jutaan pedang menari dengan lembut. Kekuatan prinsip luar angkasa bertahan. Yang Kai mengambil langkah. Menerobos domain guntur, dan berjalan menuju penyihir C langkah demi langkah. Dalam dunia bela diri dao generasi selanjutnya, seniman bela diri Origin Returning Stage harus menguasai potensi Si. Origin King Realm menguasai domain, dan Principal Source Stage dapat berkomunikasi dengan hukum dunia, seperti untuk Emperor Realm. Itu adalah untuk menguasai hukum dunia. Sebenarnya, domain petir penyihir C lebih cemerlang daripada domain yang dikuasai oleh Origin King Realm. Dan juga mengomunikasikan jejak hukum dunia. Namun, kekuatan yang dimiliki Yang Kai lebih cemerlang darinya. Jika penyihir C tidak mencoba menahan Yang Kai dengan domain guntur ini, tetapi malah bertarung dengannya, Yang Kai mungkin harus mengeluarkan beberapa trik. Lagi pula, Yang Kai sekarang dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Kekuatan yang keluar terbatas, tapi dia tidak mengetahuinya, dan ingin menghancurkan Yang Kai dengan keunggulan domain absolut, yang memberi Yang Kai kesempatan untuk menghancurkan permainan dengan mudah. Kekuatan prinsip luar angkasa sangat rahasia, dan sekarang membanjiri domain guntur, dan domain guntur runtuh dalam sekejap. Di mana sosok Yang Kai lewat, langit yang penuh dengan cahaya guntur berubah menjadi ruang kosong,
dan semua domain musnah. Keunggulan domain masing-masing jelas sekilas. Kecepatan lawan turun, dan penyihir C bahkan bisa mendengar suara runtuhnya domainnya sendiri. Jarak antara keduanya semakin dekat. Sudut mulut Yang Kai penuh dengan senyum bercanda, dan tampilan Wizard C tidak lagi terlihat berangin dan bersemangat sebelumnya. Ketika Yang Kai menginjak langkah terakhir, kaki itu sepertinya tidak menginjak kehampaan, tetapi hati penyihir C. Great Wizard Expert yang kuat, salah satu dari beberapa pemimpin suku salju beku, penyihir C, gemetar, dan awan darah menyembur keluar dari mulutnya. Domain guntur runtuh seketika, terhuyung mundur, dan tangannya menggenggam dadanya. Mata yang awalnya cerah tiba-tiba redup. Penghancuran domain berarti fondasinya rusak, dan dia sudah terluka parah. Sebelumnya, penyihir Niu berkata bahwa dia tidak bisa menghentikannya, dan mengira dia fasih dan banyak bicara. Tapi sekarang sepertinya, dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana bisa ada wizard expert seperti itu di dunia ini? Yang Kai tidak memiliki kegembiraan setelah memecahkan permainan. Sebagai gantinya, dia menoleh dan menyapu, menghela nafas, dan berkata sambil tertekan, ini benar-benar merepotkan. Saat berbicara, dia mengeluarkan daun hijau dan berkomunikasi dengan pikirannya. Ketika cahaya biru menyala, sosoknya telah menghilang. Di kedalaman istana, aura menakutkan tampak terbangun dari seekor naga yang sedang tidur. Munculnya aura ini tampaknya telah menyebabkan reaksi berantai yang luar biasa. Segera, aura yang tidak kalah datang dari seluruh istana. Itu adalah Wizard King dari suku salju beku yang khawatir. Di seluruh istana, semua anggota suku salju beku pucat, gemetar, dan berdiri dengan kepala tertunduk. Beberapa Divine Sense yang kuat menyapu. Penyihir C menahan lukanya, mengulurkan tangannya untuk menopang dadanya, membungkuk dan bergegas ke kehampaan untuk memberi hormat. Saya telah melihat para senior. Apa yang sedang terjadi? Aura yang muncul pertama kali tiba-tiba berkata. Suaranya tidak menentu, dan tidak diketahui dari mana asalnya. Penyihir C merenung, dan secara singkat menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Dengan fokus pada keterampilan luar biasa Yang Kai dan kemampuan untuk menyiapkan obat-obatan. Para Wizard King terdiam sejenak, dan tidak tahu apakah mereka memiliki pertukaran. Wizard King yang berbicara sebelumnya berkata, karena dia berguna bagi suku, tolong undang dia lagi. Namun, Senior King tampaknya melindunginya, jangan terlalu kasar. King Senior, ekspresi Wizard C berubah. Hanya ada satu ras barbar yang dapat disebut King Senior oleh penyihir King. Pohon ilahi Evergreen yang melindungi seluruh kota salju beku. Sebenarnya mendapat restu dari Senior King? Setelah ragu-ragu, Wizard C menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tidak heran Wizard Niu tiba-tiba menghilang. Ternyata itu adalah sarana dan kemampuan Senior King. Ia masih memikirkan apa yang terjadi. Memikirkannya sekarang. Pihak lain tampaknya telah mengambil daun hijau sebelum menghilang. Aura para Wizard King datang, dan menghilang dengan cepat. Dan mereka surut seperti gelombang dalam sekejap mata. Alis Wizard C berkerut, dan wajahnya penuh dengan ekspresi sulit. Wizard King ingin mengundang penyihir Niu. Tetapi penyihir Niu telah dilindungi oleh Senior King. Jika pihak lain tidak mau, apa kemampuannya untuk mengundangnya? Jika sebelumnya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk secara langsung menekannya dengan paksa. Tetapi setelah bertarung dengan Wizard Niu, C merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Penyihir Niu itu sama sekali tidak bisa diperlakukan sebagai Wizard Expert biasa. Kekuatannya setidaknya setingkat dengan Great Wizard Expert, dan bahkan bisa dikatakan sebagai puncak dari Great Wizard Expert. Di sisi lain, menggunakan daun hijau untuk berkomunikasi dengan pohon ilahi Evergreen. Dan setelah kembali ke gua pohonnya, Yang Kai mengetuk batang pohon dan tanpa basa-basi memanggil, King Senior. Sosok itu melintas di gua pohon, dan lelaki tua itu muncul dengan santai dan menatapnya sambil tersenyum. Yang Kai tidak berbicara omong kosong, dan berkata terus terang, terima kasih Senior atas perhatian kamu hari ini. Akan ada periode bagi saya untuk membalas kebaikan di masa depan. Ide suku salju beku bukanlah untuk mengambil nyawanya, tetapi untuk menahannya di suku salju beku. Tetapi Yang Kai tidak ingin kehilangan kebebasannya karena ini, jadi lebih baik pergi dulu. Kekuatannya saat ini tidak kecil melawan Great Wizard Expert seperti penyihir C. Tetapi jika dia melawan seluruh suku salju Frost, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang. Dia telah memperingatkan Wizard King sebelumnya, dan jika dia tidak pergi, itu akan terlambat. Terlebih lagi, tujuannya datang ke Frost Snow City telah tercapai. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi Wizard Expert. Yang terbaik adalah kembali ke tempat terpencil seperti Desa Selatan Biru Tua. Dengan dukungan jutaan inti monster di cincin ruang angkasa. Selama dia diberi waktu, dia bisa dipromosikan dengan cepat.
Ketika dia cukup kuat, suku salju Frost tidak akan memiliki kemampuan bahkan jika mereka ingin menahannya di sini. Saat berbicara, Yang Kai melihat ke arah luar gua pohon. Luar tenang dan ombak datang dan pergi, dan ada kedamaian dan harmoni. Jelas, apa yang terjadi di istana belum mencapai sisi ini. Seperti yang diharapkan, dia berteleportasi kembali ke tempat ini dengan daun hijau. Tidak peduli seberapa cepat reaksi suku salju dingin, itu akan membutuhkan waktu. Dengan waktu penyangga ini, sudah cukup baginya untuk meninggalkan lokasi suku salju beku dan terbang jauh. Ketika langit tinggi dan laut luas, apa yang bisa dilakukan suku salju beku dengannya? Jangan pergi sekarang, King mengangkat tangannya dan berkata. Senior, apalagi yang bisa kamu ajarkan padaku? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. King mengulurkan tangannya dan membelai janggutnya. Tersenyum dan berkata, saya pikir teknik kultivasi yang kamu gunakan akhir-akhir ini tampaknya sangat rendah. Apakah kamu ingin mengubahnya? Yang Kai tertegun dan sangat gembira. Ya. Dia juga berpikir untuk mengubah satu set teknik kultivasi dari suku salju Frost. Lagi pula, teknik kultivasinya masih diajarkan oleh kepala desa. Jadi apa bagusnya itu? Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, sebagian besar teknik budidaya suku salju beku terutama didasarkan pada es dan dingin, yang mungkin tidak cocok untuknya. Dan dia tidak ingin terlalu terjerat dengan suku salju beku. Jadi dia tidak meminta apa-apa. Bagaimanapun, dia sekarang berkultivasi secara berbeda dari orang biasa. Dan dia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk menggantikan teknik kultivasi yang lebih rendah di masa depan. Sekarang King mengatakan ini, dia sedikit gembira. Inilah saat ngantuk datang. Seseorang akan memberikan bantal. Setelah jeda, Yang Kai berkata lagi, Senior, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak, Yang Kai juga melihat bahwa tetua di depannya bukanlah seseorang yang suka memberi manfaat kepada orang lain tanpa alasan. Dia sangat jelas dalam pekerjaannya. Jika dia ingin tinggal di gua pohon, dia harus menyirami darah monster itu terlebih dahulu dan dia bahkan harus membantunya dengan gatal-gatal untuk menerima daun hijau sebagai perlindungan. Dia melindungi seluruh suku salju Frost. Dan jika dia memberi orang segalanya tanpa imbalan, maka dia akan kelelahan dan layu sejak lama. Jadi meskipun dia senang, Yang Kai bertanya dengan waspada. King tersenyum dan berkata, memang ada bantuan kecil yang membutuhkan bantuanmu. Ayo kita bicarakan, Yang Kai menunggu dengan sungguh-sungguh. King berkata, jika saya memberitahu kamu bahwa batas waktu saya semakin dekat, bagaimana menurut kamu? Yang Kai terkejut, dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa topiknya berubah sedikit lebih cepat. Pemikirannya sendiri sedikit tidak dapat mengikuti. Dia melirik ke atas dan ke bawah, dan sudut mulutnya berkedut. Senior, berhenti membuat masalah. Tanda seru petik 2. King tertawa, tidak melanjutkan topik ini, tetapi berkata, kamu adalah orang yang sangat aneh. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya hanya melihat satu seperti kamu. Jadi saya ingin mempercayakan sesuatu kepada kamu. Apa? King tidak berbicara lagi, tetapi mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Yang Kai. Yang Kai terkejut, tetapi tahu bahwa King tidak jahat, jadi dia tidak melakukan banyak pertahanan. Ketika jari menyentuh dahinya, Yang Kai hanya merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung besar. Untuk sesaat, dia pusing dan sebuah paragraf teks yang sangat misterius tiba-tiba muncul. Tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melihat dengan tepat apa kata-kata itu. Pada saat yang sama, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Sebelum pingsan, suara samar datang dari telinganya. Ketika Yang Kai bangun, dia tidak lagi berada di gua pohon, tetapi di atas hutan belantara. Rasa sakit di kepalanya masih tersisa, yang membuat Yang Kai tidak bisa tidak memikirkannya. Meskipun dia baru mencapai Wizard Expert dan membuka kesadaran ilahinya sendiri, latar belakangnya jauh melampaui Wizard Expert. Di bawah jari King, jiwa ilahinya terkejut. Jelas bahwa dia telah mengirimkan pesan yang sangat besar, membuatnya tidak dapat menanggungnya sama sekali. Dan kemudian dia pingsan tiba-tiba. Tidak ada waktu untuk mencari tahu pesan apa yang dikirim King. Ketika Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling, dia menghadapi sepasang mata yang jernih dan cerah. Setelah jeda yang lama, Yang Kai berkata, mengapa kamu di sini? Gadis mungil itu mengangkat bahunya dan berkata, kakek King memintaku untuk berjalan-jalan denganmu. Dia berkata bahwa aku selalu tinggal di Frost Snow City dan aku terlalu bodoh tentang dunia luar. Apakah ini yang dipercayakan? Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri, menyentuh dagunya. Sebelumnya, King mengatakan bahwa dia memiliki sedikit bantuan untuk ditanyakan kepadanya, dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dipercayakan kepadanya. Sekarang tampaknya Xiao Dai yang harus dipercayakan oleh King. 16 tahun yang lalu,
Xiao Dai ditinggalkan di bawah pohon ilahi Evergreen. King membawanya, tapi Xiao Dai berbeda dari King. Tidak mungkin untuk tinggal di Frost Snow City tanpa keluar. Tetapi identitas Xiao Dai terlalu sensitif. Keluar sendirian belum tentu aman, dan dia mungkin menjadi sasaran. Ini akan berbeda dengan perawatan Yang Kai. Sebelum dia pingsan, kalimat yang diucapkan King juga menyebutkan Xiao Dai. Memikirkan hal ini, Yang Kai merasa lega. Bagaimanapun, Xiao Dai juga Great Wizard Expert. Dia tidak boleh kalah dengannya sekarang. Bahkan jika dia ingin merawatnya, dia mungkin tidak bisa mengurus apapun. King memintanya untuk keluar bersamanya. Mungkin karena dia ingin dia lebih berpengetahuan tentang dunia luar. Di mana kita? Yang Kai bangkit dan melihat sekeliling. Lalu bertanya dengan kosong. Xiao Dai berkata, kakek King mengirim kami 500 mil jauhnya dari Frost Snow City menggunakan tiruan. Itu di sebelah timur Frost Snow City. Saat berbicara, Xiao Dai juga menunjuk ke samping. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Hanya untuk melihat pohon cemara yang tinggi di sana. Berdiri di pinggir jalan, memancarkan aura dan asal yang sama dengan King. Yang Kai mengerutkan kening, menatap pohon evergreen dengan penuh minat. Xiao Dai berkata dari samping, jangan khawatir. Orang-orang di suku salju beku bahkan tidak tahu bahwa kamu telah pergi, dan mungkin mengira kamu masih berada di gua pohon. Senior King memiliki metode yang bagus. Yang Kai memuji. Xiao Dai tersenyum dan berkata, itu kakek King. Kekaguman King jelas dalam kata-kata. Menoleh dan menatap Yang Kai, kemana kita akan pergi? Coba saya lihat, Yang Kai berbicara. Mengeluarkan peta yang diberikan kepala desa kepadanya. Menunggu sebentar. Menemukan posisinya di peta. Dan membandingkannya untuk menentukan arah perjalanan. Saat meninggalkan desa di musim dingin, dia memberitahu kepala desa bahwa dia akan kembali ketika musim semi tiba. Sekarang musim semi tidak jauh. Dia telah mencapai tujuannya untuk berkultivasi, dan tentu saja sudah waktunya untuk kembali. Dark Blue South Village terletak di daerah terpencil dan terpencil. Ini adalah tempat yang baik untuk retret dan latihan. Ketika dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, tidak akan terlambat untuk berkeliling dunia lagi. Bisakah kau terbang? Yang Kai menutup peta dan melirik Xiao Dai. Xiao Dai mencibir saat nyanyian itu berdering di mulutnya. Sepasang sayap berwarna-warni tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan gadis itu tampaknya benar-benar berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Menari dengan anggun dan indah. Sementara sayapnya bergerak, Xiao Dai berada di atas langit, menatap Yang Kai, dan memberi isyarat. Ayo pergi. Mengapa kamu tercengang? Yang Kai menyingkirkan kejutan di matanya. Mengguncang sosoknya, dan memimpin jalan. Xiao Dai meninggalkan Frost Snow City untuk pertama kalinya. Sangat ingin tahu tentang dunia luar. Mata indah terus melihat sekeliling, dengan ekspresi ceria di wajahnya yang cantik. Seolah ada sesuatu di dunia ini yang baru baginya. Namun, dia tidak mengganggu Yang Kai, hanya melihat pemandangan di sepanjang jalan. Dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara seruan. Yang Kai mencerna informasi yang ditanamkan King padanya saat dalam perjalanan. Dia pikir itu hanya teknik kultivasi. Tetapi semakin dia membacanya, semakin dia takut. Karena informasi ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa diringkas oleh teknik kultivasi. Informasi besar ini hampir mengandung intisari kehidupan King. Meskipun King adalah pohon monster yang telah menjaga Frost Snow City sepanjang tahun dan tidak pernah pindah, rentang hidupnya adalah ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, laut telah berubah, dan hanya King Stan yang teguh. Dia telah melihat semua jenis orang, mengalami perubahan zaman, dan gelombang tren. Pengetahuan yang dimilikinya sangat luas dan mendalam, dan tubuhnya memiliki lambang seluruh periode kuno. Dan informasi yang dia tanamkan pada Yang Kai adalah semua pengetahuan dan pengalamannya. Teknik kultivasi dan teknik penyihir hanyalah yang kedua. Yang terpenting adalah esensi yang disimpan dalam kehidupan tanpa akhir. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tidak berpikir bahwa melakukan bantuan kecil padanya akan cukup bagi King untuk memberikan hadiah yang begitu berharga kepadanya. Dapat dikatakan bahwa hadiah seperti itu, bahkan keberadaan tingkat Kaisar Agung, akan tergoda. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang di masa depan. Selama pengetahuan ini dapat dicerna, kultivasi Yang Kai di masa depan pasti akan lancar. Yang Kai yakin bahwa ini pasti keuntungan terbesar yang diperolehnya dari perjalanan ke alam rahasia ini. Dan tidak ada hal lain yang dapat dibandingkan dengannya. Juga berkat pengajaran tak kenal lelah dari kepala desa bahwa dia akrab dengan teks-teks kuno ini. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat menyerap pengetahuan ini sama sekali sekarang. Dan dia diam-diam bersukacita bahwa benar-benar ada keluarga yang berharga. Jika kepala desa tidak bersikeras untuk mengajarinya, Yang Kai mungkin tidak akan mempelajari karakter kuno.
Sepanjang jalan, Yang Kai tidak menyadari berlalunya waktu sama sekali, dan dia ingin menemukan tempat untuk mundur dan mencerna pengetahuan yang telah ditanamkan King kepadanya. Tapi tidak peduli berapa lama perjalanannya, ada akhir. Terlebih lagi, dia baru saja kembali ke desa selatan biru tua. Sebelum dia tidak cukup kuat untuk terbang, butuh waktu lama. Sekarang dia terbang kembali, dan dia hampir sampai di sana dalam waktu kurang dari 5 hari. Yang Kai memusatkan pikirannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia tidak bisa menahan perasaan lucu. Xiao Dai juga tampak sedikit gugup. Apakah orang-orang di desamu akan membenciku? Apakah mereka akan mengusirku? Haruskah aku memaksakan teknik transformasi pada diriku sendiri? Keluar dari Frost Snow City. Tanpa restu King, Xiao Dai tidak selalu bisa menunjukkan dirinya sebagai pria kekar dan kuat. Tetapi sebagai Great Wizard Expert, tentu saja tidak sulit untuk menguasai teknik transformasi. Dengan keterampilan kultivasinya, setelah teknik penyihir diterapkan, tidak ada seorang pun di desa yang dapat melihatnya. Dia mengobrol tanpa henti, seolah-olah seorang istri jelek akan melihat mertuanya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tetapi ketika dia hendak menjawab, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saat berikutnya, kulit Yang Kai berubah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia langsung meninggalkan Xiao Dai. Hei, Xiao Dai berteriak kesal ketika dia tidak mengetahuinya. Tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena tidak jauh di depan tempat yang tampak seperti desa, ada asap di mana-mana. Bagaimana bisa ada begitu banyak asap ketika bukan waktunya untuk menyalakan api dan memasak? Sambil mengerutkan kening, hati Xiao Dai dipenuhi dengan firasat yang tidak diketahui. Dan dia mempercepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengejar ketinggalan. Setelah beberapa saat, ketika Yang Kai dan Xiao Dai mendarat di desa, Xiao Dai menoleh dan melihat sekeliling, menghela nafas dalam hati. Desa diserang, dan ada tembok yang hancur. Masih ada banyak darah yang tersisa di tanah. Seharusnya beberapa hari kemudian, melihat dari noda darah. Desa-desa yang lemah seperti itu mudah diserang. Setiap tahun ras barbar tidak tahu berapa banyak desa yang hancur karena hal seperti itu. Setelah menghela nafas, Xiao Dai berkata, itu bukan binatang, itu manusia. Meskipun tidak diselidiki dengan cermat, jelas bahwa tidak ada jejak binatang buas di tanah, dan tidak ada bekas gigitan. Ini jelas bukan pekerjaan binatang buas. Dan pertempuran akan segera berakhir. Entah akan ada banyak orang, atau kekuatannya akan sangat kuat. Yang terakhir lebih mungkin. Meskipun Xiao Dai sedikit tidak tahu tentang dunia luar, sebagai ras barbar dari suku nomad, pelacakan dan anti-pelacakan hampir naluriah, sehingga dia dapat melihat banyak informasi dari hal-hal yang tersisa di desa. Apakah desamu punya musuh? Xiao Dai bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Divine Sense-nya melonjak seperti gelombang sesaat, menyebar dengan panik. Merasakan kekuatan dan kekuatan Divine Sense ini, mata Xiao Dai penuh dengan kejutan. Kesadaran ilahi semacam ini tampaknya lebih kuat dari miliknya. Setelah beberapa saat, mata Yang Kai menyilaukan, dan dia berlari ke satu arah. Xiao Dai tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi dia masih mengambil langkah untuk mengikutinya. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di tumpukan kayu bakar. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan kayu bakar, dan secara akurat mencari lubang yang ditutupi oleh papan kayu. Dia mengangkat papan kayu dan segera mengungkapkan beberapa wajah ketakutan dan pucat di bawahnya. Mereka semua anak-anak, sekitar 7 atau 8 tahun. Yang tertua baru berusia 10 tahun. Dan yang termuda baru berusia 4 atau 5 tahun. Setelah melihat wajah Yang Kai dengan jelas, anak tertua menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak, "Saudara Aniu, keluar dulu." Yang Kai mengulurkan tangannya dan berkata. Anak lelaki tertua mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengangkat satu demi satu teman ke tangan Yang Kai. Tidak lama kemudian, beberapa anak barbar diselamatkan, tetapi mereka sedikit lemah karena ketakutan dan sudah lama tidak makan. Apa yang terjadi? Mengapa desa diserang? Yang Kai memandang anak tertua dan bertanya. Kepala desa mengatakan bahwa orang-orang itu berasal dari suku pemakan tulang. Anak sulung menggigit bibirnya dan berkata, dia sepertinya mengingat adegan dari beberapa hari sebelumnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apa? Suku pemakan tulang? Ekspresi Yang Kai berubah drastis. Ekspresi Xiao Dai juga tiba-tiba terpana. Klan dari suku-suku besar ras barbar memiliki temperamen yang berbeda karena mereka tinggal di tempat dan teknik budidaya yang berbeda. Misalnya, orang-orang di suku api raging sangat agresif, dan orang-orang di suku roh kayu adalah pemarah. Namun jika dikatakan suku mana yang paling berdarah dan kejam, suku pemakan tulanglah yang diakui. Orang-orang dari suku ini
bahkan dapat menggunakan ras barbar lainnya sebagai makanan. Dengan kata lain, mereka adalah suku kanibal. Ketika tidak ada makanan, mereka bahkan akan saling membunuh dan memberi makan dengan rakyatnya sendiri. Apalagi orang luar, yang begitu mengerikan dan brutal telah membuat suku-suku ras barbar menjauhinya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa suku pemakan tulang bukanlah ras barbar sama sekali, tetapi sekelompok momok yang tidak beradab, dan yang terbaik adalah memusnahkan suku ini. Sangat disayangkan bahwa ada Saint penyihir yang kuat di suku pemakan tulang. Dan kecuali kekuatan seluruh suku ras barbar dikumpulkan, tidak ada yang mau melawan suku pemakan tulang dengan enteng. Dan orang-orang di suku pemakan tulang akan berusaha membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun, yang mudah diprovokasi. Desa Selatan Biru Tua diserang oleh musuh seperti itu, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Banyak orang telah meninggal. Saudara Aniu, cepat dan selamatkan kepala desa dan yang lainnya. Anak barbar tertua menangis dan menatap Yang Kai dengan penuh harap. Baginya Yang Kai maha kuasa. Sudah berapa lama itu terjadi? Yang Kai bertanya dengan suara yang dalam. 3 hari. Selama 3 hari. Tanpa mengetahui apakah sudah terlambat, Yang Kai tidak ragu-ragu dan menoleh ke Xiao Dai dan berkata, jaga mereka. Xiao Dai meraih lengannya dan berbisik. Apa yang kamu lakukan? Jangan mati. Yang Kai menyeringai. Tidak jelas siapa yang mati dan siapa yang hidup. Xiao Dai menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 3 hari sejak kejadian itu. Kamu mungkin tidak bisa mengejar mereka. Pada akhirnya, ditangkap oleh suku pemakan tulang. Ujungnya hanya digunakan sebagai makanan. Mungkin orang-orang dari desamu sekarang. Maka mereka harus membayar harganya. Yang Kai melepaskan tangannya dan terbang di udara dengan langkah yang salah. Xiao Dai melihat punggungnya dan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan. Beberapa anak barbar membuka mulut mereka dan menatap langit dengan takjub. Anak tertua memandang dengan kagum dan berkata, saudara Aniu bisa terbang. Ada hampir 300 penduduk desa di Dark Blue South Village. Pria dan wanita, tua dan muda, dan seluruh penduduknya adalah pejuang. Jika kamu ingin menangkap sebanyak itu, suku pemakan tulang harus memiliki banyak orang yang dikirim. Sehingga jejak yang ditinggalkan oleh mereka ketika mereka mundur juga jelas. Tidak sulit bagi Yang Kai untuk mengikuti jejaknya. Salju di bumi mencair. Dan inilah saatnya semua hal pulih. Mungkin gudang makanan musim dingin suku pemakan tulang hampir habis. Jadi mereka keluar untuk mencari makanan. Dan kemudian secara tidak sengaja menemukan desa Selatan Biru Tua yang terpencil dan menganggapnya sebagai target serangan. Sejauh yang Yang Kai tahu, meskipun orang-orang di suku pemakan tulang tidak memiliki pantangan, dan bahkan orang mereka sendiri dapat dimakan sebagai makanan, mereka tetap manusia. Jadi mereka lebih suka makan daging segar. Dengan kata lain, mereka tidak akan membunuh semua tahanan sekaligus, tetapi hanya akan membunuh mangsanya jika diperlukan. Ini memberi Yang Kai waktu penyangga untuk menyelamatkan orang. Selama dia menghentikan mereka atau menemukan sarang mereka sebelum situasi menjadi tidak dapat diubah, tidak apa-apa untuk menyelamatkan orang. Ketika langit mulai gelap, Yang Kai datang ke benteng batu. Benteng batu dibangun di atas gunung, dengan tebing di belakangnya, sehalus cermin, menutupi area yang luas. Di dalam benteng batu, ras barbar yang kekar dan mengerikan berjalan mondar-mandir membawa berbagai senjata, dan tampak seperti hantu. Dan di sekitar dinding batu benteng batu, sepertinya ada sesuatu yang menggantung. Dan Yang Kai melihatnya dengan seluruh matanya. Dan tiba-tiba dia tertegun. Benda-benda yang tergantung terbalik semuanya mayat. Hitungan kasar. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Hanya ada 300 orang di seluruh desa Selatan Biru Tua. Dan sudah ada 100 mayat yang tergantung di sini. Dan Yang Kai merasa kedinginan. Dan hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya sekuat substansinya. Ini adalah langkah yang terlambat. Mengambil napas lembut. Menenangkan amarahnya. Yang Kai berdiri dari tempat persembunyian. Siap memanfaatkan malam untuk menyentuh benteng batu dan menunggu kesempatan. Meskipun dia sekarang telah dipromosikan menjadi Wizard Expert. Bahkan Great Wizard Expert mungkin bukan lawannya. Dan masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada Wizard King di benteng batu ini. Tetapi berhati-hatilah selalu benar. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba menyadari sesuatu. Dan kemudian menurunkan tubuhnya. Menahan napas. Melihat ke arah lain. Ada gemerisik di sana. Sepertinya ada beberapa gerakan. Meskipun samar, Yang Kai mendengar dengan jelas. Diam-diam mengeluarkan Divine Sense-nya. Dan menyapunya ke sana. Yang Kai menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah merenung sejenak, Yang Kai menyapu ke sana seperti seekor loah. Setelah beberapa saat, ada seruan dalam gelap. Siapa? Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, seseorang menutup mulutnya. Yang Kai meletakkan tangannya di mulutnya dan mendesis. Menghibur prajurit ras barbar yang ditundukkannya. Jangan gugup.
Aku bukan musuh. Prajurit ras barbar itu ngeri. Meskipun lawan hanya menggunakan satu tangan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan. Setelah beberapa perjuangan, dia merasa kedinginan di sekujur tubuh. Tangan dan kakinya dingin. Dan keputusasaan menyelimuti. Dengan cahaya bulan yang jatuh, prajurit ras barbar itu tiba-tiba menjadi tenang. Menatap Yang Kai dengan mata terbelalak. Dengan ekspresi heran. Dan berkata dengan samar, "Tuan Niu?" "Hah?" Yang Kai terkejut. "Apakah kamu mengenali saya?" Saat dia berbicara, dia melepaskan tangannya. Dan setelah melihat tato di wajah orang ini, dia tiba-tiba berkata, "Dari suku api yang mengamuk." Prajurit ras barbar berkata dengan terkejut, "Ya, Tuan Niu, kami melihat kamu terakhir kali di Ngarai." Ketika dia menyebutkan Ngarai, Yang Kai segera mengerti, dan matanya berbinar. "Apakah penyihir yang ada di sini?" "Di depan. Aku akan mengantarmu ke sana." "Bagus." Yang Kai mengangguk. Meskipun dia telah memperhatikan banyak pertemuan di sini, dan mengerti bahwa itu adalah teman dan bukan musuh, dia tidak berharap itu menjadi kenalan lama. Dan terima kasih kepada ras barbar dari suku api raging yang mengenalinya. Jika tidak, itu akan terjadi. Repot untuk menjelaskan. Mengikuti ras barbar dari raging Flamme Tribe. Terus maju. Tatapan curiga datang dari sekeliling. Seolah-olah mereka tidak mengerti mengapa satu orang lagi tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, ras barbar datang ke garis depan dan berbisik, "Tuan ya, Tuan Niu ada di sini." Sebuah suara dari depan datang, "Tuan Niu? Tuan Niu yang mana?" Hanya setelah kata-katanya jatuh, wajah yang dikenalnya muncul di depannya. Dan Yang Kai tersenyum dan berkata, "Tuan ya, kita bertemu lagi." Ia tertegun dan menatap, "Wizard Niu, mengapa kamu ada di sini?" Terakhir kali dia melawannya di Ngarai. Penyihir Niu ini meninggalkan kesan mendalam pada Ia. Itu hanya musim dingin terakhir, dan dia tentu saja tidak akan melupakannya. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, "Alasannya harus sama denganmu." Ia membeku sejenak, menunjukkan ekspresi bingung. "Sepertinya desamu juga telah diserang." "Kenapa kamu juga diserang?" Dia berkata dengan wajah muram. "Saya membawa beberapa orang keluar untuk mencari makanan. Ketika saya kembali, penduduk desa dibawa pergi dan mengikuti jejak ke sini." "Kalau begitu tujuan kita sama?" Yang Kai menyeringai, memperlihatkan seteguk taring seputih salju. Di bawah bayang-bayang sinar bulan, dia sangat muram, yang mengejutkan hati ya, dan mengubah topik pembicaraan. "Apakah kamu sendirian?" "Aku satu-satunya yang tersisa di desa yang bisa bertarung." Ia menunjukkan ekspresi kekaguman. Jika itu dia. Jika desanya hanya memiliki dia yang bisa bertarung, ia mungkin tidak memiliki keberanian untuk melacaknya sampai ke sini. Lawannya adalah suku pemakan tulang yang berdarah dan brutal. Dan dia mungkin tidak akan pergi ketika dia datang. "Ikutlah denganku. Aku akan membawamu menemui beberapa master." Ia berbicara, memberi isyarat kepada Yang Kai, dan kemudian memimpin. Hati Yang Kai curiga. Tidak tahu kepada siapa dia akan membawanya. Tetapi dia hanya bisa mengikuti. Setelah beberapa saat, sebuah suara rendah tiba-tiba datang dari depan. "Ya, apa yang kamu lakukan di sini?" Ia dengan hormat menjawab, "Chi Senior, seorang teman dari suku barbar selatan telah datang. Dan penduduk desanya juga telah ditawan oleh suku pemakan tulang." Oh, orang bernama Chi tampak sedikit terkejut, dan berkata, "Kemarilah." Ia menjawab, dan kemudian memberi isyarat kepada Yang Kai untuk membawanya ke depan. Di antara rerumputan yang lebat, seorang pria dan seorang wanita duduk bersila, dengan aura yang kuat tetapi tidak bocor, seolah-olah mereka selaras dengan alam sekitarnya. Dua Great Wizard Expert. Yang Kai mengangkat alisnya, memperlihatkan tatapan yang tak terduga. Pria itu seharusnya Chi, karena dia memiliki tato raging Flamme Tribe di wajahnya, dan auranya terlihat agak panas. Dia telah dengan jelas mengolah teknik budidaya penyihir atribut api. Adapun wanita lain, meskipun dia memiliki pinggang besar dan tubuh kekar, dia memberi orang semacam perasaan elegan dan fleksibel. Temperamen dan bentuk tubuh semacam ini digabungkan bersama, yang sangat kontradiktif dan lucu. Ketika Yang Kai datang, tatapan tajam keduanya langsung masuk, dengan tatapan cermat, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. "Penyihir desa biru Tuan Niu, aku telah melihat dua senior." Yang Kai mengulurkan tangannya untuk menopang dadanya. Chi sedikit mengangguk, dengan setuju berkata, "Wizard Expert, itu tidak buruk." Pakar penyihir, ia membeku sejenak, berpikir bahwa penyihir Niu ini bukan Wizard Apprentice tingkat tinggi. Apakah senior Chi melakukan kesalahan? Dia tidak tahu bahwa penyihir Niu ini telah mencapai tingkat Wizard Expert dari Wizard Apprentice tingkat tinggi dari satu musim dingin. Jika dia mengetahuinya,
Aku takut dia akan meneriakkan ketidakadilan. Kenapa ada klan sekecil itu? Kamu bukan anggota suku pengembara kan? Wanita itu mengerutkan kening. Matanya tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Yang Kai. Sebelum Yang Kai berbicara, ia berkata, penyihir Niu bukan dari suku pengembara. Dia berasal dari suku barbar selatan. Dan dia murah hati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pencuri dari suku pengembara? Dia masih ingat kebaikan ketika Yang Kai memberinya 100 binatang buas terakhir kali. Itu yang terbaik, wanita itu mengangguk sedikit, jelas tanpa meragukannya. Bagaimana saya memanggil senior? Yang Kai bertanya, menatap wanita itu. Dia adalah Tuan Zhu dari suku Gale. Ia berbisik. Kali ini suku pemakan tulang menyerang dan menjarah total 3 desa. Satu adalah desamu. Satu adalah milikku. Dan yang lainnya adalah suku Gale. Senior kebetulan bertemu dengan senior Zhu. Jadi semua orang berkumpul. Banyak orang yang kuat, Yang Kai mengangguk. Dan berkata, saya memberanikan diri untuk bertanya. Bagaimana kedua senior itu akan bertindak? Tunggu Fajar. Yang Kai merenung, saat Fajar. Ketika orang-orang paling santai. Ini memang waktu terbaik untuk bertindak. Tetapi kedua senior itu sama-sama Great Wizard Expert. Mungkinkah kamu tidak yakin untuk mengambil benteng batu itu? Zhu meliriknya dan berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang kastil batu ini? Yang Kai berkata dengan jujur, saya tidak tahu apa-apa. Sebelum ini, dia bahkan tidak tahu bahwa ada suku pemakan tulang di sini. Zhu berkata, benteng batu ini adalah suku kecil dari suku pemakan tulang, dengan populasi sekitar 700 hingga 800 orang. Totalnya ada lebih dari 20 penyihir. Di antara mereka, yang terkuat disebut kamu, peringkat pakar penyihir hebat. Yang Kai memperhatikan bahwa ketika Zhu menyebutkan ini, ekspresi Qi jelas menjadi sedikit ketakutan. Dan dia jelas merasa bahwa dia bukan lawan dari Great Wizard Expert suku pemakan tulang.